Hi, welcome to Jago Inggris. In this video, we're going to talk about news item tags. Oke, sebenarnya apa sih news item tags itu? Seperti yang bisa dilihat di sini, news item tags adalah sebuah teks yang berisikan kejadian yang terjadinya baru-baru ini dan dianggap penting untuk diberitakan. Sementara itu, tujuan news item text ini adalah untuk memberitahukan kejadian yang dianggap penting tersebut. Kemudian, language features of news item text atau fitur bahasa dari news item text. Yang pertama, sometimes at the beginning of the news, the place is mentioned such as Jakarta, Bandung, etc. Terkadang di bagian awal berita itu tempat dari kejadiannya disebutkan seperti Jakarta atau Bandung dan lain sebagainya. Yang kedua, using past tense in explaining news events. Menggunakan past tenses ketika menjelaskan atau menceritakan kejadian dari berita tersebut. Hal ini dilakukan karena kejadian tersebut terjadinya di masa lampau dan sudah tidak terjadi lagi pada saat berita ini ditulis. Maka dari itu menggunakan tenses past. Tapi kalau yang diceritakan merupakan fakta atau kejadian yang masih berlangsung pada saat ini, itu dapat menggunakan simple present tense. Kemudian yang ketiga, menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung untuk mengacu kepada sumber dari berita tersebut. Di direct quotation atau kutipan langsung, itu ditandai dengan tanda petik. Dan di sini, si penulis berita hanya menjiplak omongan dari narasumber. Kemudian di indirect quotation, di sini si penulis berita memparaphrase segala omongan dari narasumber. Ya, dan di sini tidak ada tanda petiknya. Kemudian yang keempat, short information about the event is summarized in the headline. Jadi, di tajuk atau di judul berita tersebut sudah berisikan ringkasan dari berita tersebut. Ini adalah contoh dari news item text beserta generic structure-nya. Di paragraf pertama ada main event, yang berarti kejadian utama atau inti dari berita tersebut, berupa ringkasan kejadian. Di paragraf kedua ada sumber berita berupa indirect quotation. Dan di paragraf ketiga ada elaboration yang menjelaskan secara menyeluruh apa yang terjadi, kepada siapa terjadinya, dan bagaimana. Di paragraf akhir, ada sumber berupa direct quotation untuk menguatkan elaboration sebelumnya. Alright, I think that's all for now. Hopefully it can be useful for you. See you on the next video.